Be creative, be you. Annyeonghaseyo 여러분, welcome to K-Vibes. I got all I need, you know nothing else can beat the way that I feel when I'm dancing with my girl. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. Love is nothing stronger. Never boy with love. Love is nothing stronger. So, what are you waiting for? This is K-Vibes. 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 Annyeonghaseyo, Creative People. Selamat datang di program paling fresh, paling vibrant, dan pastinya paling Korean banget. Apalagi kalau bukan di program Keep Vibes yang bakal temenin Creative People selama 2 jam ke depan di jam 16 sampai 18 untuk waktu Indonesia Barat. Terus ada jam 17 sampai jam 19 waktu Indonesia Tengah, dan jam 18 sampai jam 20 waktu Indonesia Timur nih. Bersama aku, Rizka Amalia dari Lampung Utara. Ada aku juga nih, Maria Angelina dari Bekasi nih, yang hadir selalu nih setiap hari Sabtu dan Minggu ya. Siap nemenin Creative People nih, ngebahas hal-hal seru ya dari dunia Korea, mulai dari drama, musik, pendidikan, budaya, sampai bahasa. Wah, nih Creative People siap-siap ya, nanti kita bakal ngebahas hal seru nih di segmen berikutnya. Hai juga nih Creative People, aku Lina di sini juga nih dari Palangkaraya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ada yang lagi santai di rumah? Atau mungkin lagi scroll TikTok? Atau ada yang masih stuck di jalan nih? Sini deh, kita temenin Baraki Vibes yang gak setengah-setengah nih. Nah, iya nih Creative People ya, nih di Key Vibes ini nih kita tuh bakal bahas banyak banget nih yang seru ya hari ini ya. Jadi nih siapin snack ya, posisi nyaman, dan jangan lupa nih senyum-senyum kecil ya, karena kali ini kita bakal bahas apa sih ya? Ada pembahasan yang seru banget nih. Bakal bahas apa sih, Kak? Hari ini tuh kita bakal punya banyak banget topik sih sebenarnya ya, dan bakal bikin Creative People tuh bilang kayak wow, perkembangan dan globalisasinya drama-drama Korea nih. Siapa sih sekarang kan yang nggak kenal sama drama Korea, atau kita sering nyebutnya drakor gitu kan? Drakor, benar. Terus tuh genre-genrenya juga kan banyak banget nih, favorit Creative People dan kakak-kakak penyiar juga nih kan. Tapi nih guys, kira-kira sebelum kita mulai nih, ada gak sih rekomendasi drakor yang kayak menurut kalian tuh wajib banget ditonton gitu loh? Meskipun udah 2025 nih, tapi kayak wajib banget nonton gitu. Gimana nih? Coba. Pengen nonton 2 kali, pengen lebih berkali-kali gitu ya nonton ya. Mungkin Kak Maria dulu nih, bisa spill gimana Kak? Mau nonton apa nih? Kalau dari aku sih rekomendasinya tentang When Life Give You Tangerines ya, tentang drama IU sama Park Bo Gum tuh, dimana aku lihat Park Bo Gum udah, wah ini sih udah Namja Chinggu boyfriendable banget nih. Udah Namja Chinggu bantria banget ya guys. Bener. Dan lihatnya tuh, wah lihat drakor aja, ini pasti kalian bakal nonton berkali-kali sih, karena lihat chemistry-nya IU sama Park Bo Gum-nya udah kayak benar-benar, wah ini suami istri yang approve banget bikin pop banget nih gitu loh. Jadi pas banget sih, harus kalau yang suka romance ya, ada komedinya juga dikit kok, nanti bisa banget nih Creative People nonton juga nih. Nah kalau menurut Kalina atau Kak Rizka apa nih? Gimana nih Kalina? Drakornya nih yang paling rekomendasiin nih. Kalau aku sih rekomendasiin kalau mau yang nonton set ending gitu, mending nonton 29-22 sih. 26-22. 25 Legend banget ini. Iya tuh. Yang pengen nangis, yang set itu cocok sih. Wah, Meskipun mereka langsung ya, kocak ya sebenarnya, tapi endingnya plot twist ya. Atlet sama rekomendasi itu deh. tidak sesuai atlet ekspektasi. reporter tidak bisa bersatu. Kita bisa bersatu ya guys. Selamat atas pernikahanmu. Atlet Kira yang beda agama aja. Ini atlet reporter kan, Gawat. bukan beda agama nih, tapi atlet sama reporter beda ini ya, beda saat itu gitu. Ada minyak sama Kariska air. gimana nih Kariska? Wah, kalau aku nih ya, karena aku sukanya genrenya yang temanya
agak gelap gitu ya, meskipun ada romansnya juga, aku tuh bakal rekomendasiin kalian untuk nonton The Judge from Hell. Ini kayak aduh, law and workplace-nya tuh dapat banget ya kan. Tahu sendiri kan gimana Park Shin Hye. Aduh, perannya tuh oke banget. Ini kayak hakim, tapi hakimnya dari neraka, guys. Hakim bukan sembarang hakim nih. Waduh. Ini pokoknya asik banget, pokoknya wajib ditonton sih, guys. Duh, jangan sampai Harus enggak. nih, harus catat ya. Benar. Rekomendasi dari kita. Nah, terus juga ada sih genre-genre favorit yang sama juga nih kayak gini di 2025 karena bulan-bulan ini temanya agak dark gitu ya guys gitu. Terus tapi tuh banyak banget diminatin gitu kan. Iya. Banyak banget dibahas kan, apalagi yang lagi ongoing sekarang gitu kan. Penasaran nggak sih apa aja? Benar banget. Creative People wajib ya tuh drama ongoingnya nih. Bulan Juli ini cocok banget buat genre dark nih. Nah, bener banget. Nah, kira-kira Creative People biasanya suka nonton drama yang gimana nih? Romance kah? Action? Atau justru yang serem-serem dan perlu mikir gitu sambil nontonnya buat mecahin misteri? Para penyiar nih sukanya genre yang gimana nih? Gimana nih? Samaria, gimana nih? Kalau aku lebih yang romance komedi ya, romcom, aduh yang bikin gergetan, melting gitu liatnya ya kan. Nah kalau Kak Lina masih ada lucu-lucunya ya. Iya benar. Aku sih ya lebih ke fantasi. Suka sih aku lebih ke fantasi sama trailer yang penuh adrenalin. Wah itu seru banget. Seru sih. Bikin semangat gitu. Bikin pengen nonton lagi gitu ya episode berikutnya tuh. Kalau Kariska gimana nih? Paling kayak kalau aku sih ini ya. Iya berantem. Fantasi misteri trailer gitu karena bener-bener macu adrenalin guys, kayak bikin deg-degan gitu loh, deg-degannya lain tapi. Bener banget. Bener. Nah, sambil dengerin kita ya, kalian juga nih boleh banget ikut ngobrol bareng ya Creative People. Jadi langsung aja nih kirim pesan lewat WhatsApp kita ya ke 0877 4313 6010. Nah, atau mention dan DM kita nih di Instagram di @millennialsradioid. Cerita dong nih apa drama Korea favorit kamu, genrenya tuh kayak gimana sih? Dan kalau Creative People punya rekomendasi lagu yang pengen diputar di sini, langsung aja kirim judul dan penyanyinya ya. Siapa tahu bisa nemenin kalian galau atau semangat kerja minggu ini ya kan? Bener banget. Tuh. Dan jangan malu-malu ya. Kita tuh paling seneng loh bacain cerita dari Creative People yang mungkin relate nih sama lagu ataupun drama Korea. Bener banget nih, mau kamu lagi galau karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya nih, atau lagi bucin banget nih karena gebetan bilang sarangnya ke kamu nih, semua bisa kita bahas nih di sini. Keren. Karena musik dan drama Korea itu bukan cuma hiburan ya, tapi udah kayak sahabat, penyembuh, tapi kadang juga tukang tusuk dari belakang karena lirik dan adegannya tuh tajam banget, kayak relate nih gitu. Bener banget. Oke, apapun ya genre favorit kamu nih, Ki Vibes-nya bakal selalu siap nemenin dan ngebahas semua nih dengan cara yang seru dan ringan. Pokoknya nih ya, uri hamke aja. Nah, ayo kita bareng-bareng bikin akhir pekan kamu nanti jadi berwarna. So, Creative People, stay tune terus di Key Vibes barang Millennials Radio. Tempatnya kamu ngerasain serunya Korea tanpa harus jauh-jauh terbang ke Korea. Stay tune terus di Key Vibes di Millennials Radio. Be creative, be you. Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Annyeonghaseyo yorobun Creative People. Kembali lagi nih bersama kita bertiga di Key Vibes. Karena hari ini yang biasanya kita berempat sama Kak Vi, tapi hari ini Kak Vi-nya lagi absen dulu karena ada sesuatu gitu, lagi berhalangan. Nah, di segmen pertama ini kita bakal bahas tentang perkembangan drama Korea nih. Mau tahu sih gimana? Wah, bener banget nih ya. Drama Korea ini emang udah berkembang pesat nih ya nggak sih? Udah di mana-mana nih pasti nontonnya. Lagi nonton apa nih? Oh, drakor iya kan? Atau lagi mau diajak main, aduh lagi nonton drakor dulu nih. Ngabisin episode juga pasti kan. Benar. Kayak sampai lupa waktu ya biasa tuh kalau nonton drakor. Maraton biasanya kan. Ini juga liburan kan. Libur pasti ada yang nggak drakor sendirian. Bener banget.
Nah ini kan drama drakor ini emang udah berkembang pesat ya, jadi dibuktikan juga nih dengan hadirnya tuh berbagai serial dari berbagai genre juga nih yang semakin kaya dan menarik ya. Jadi kayak mulai dari genre yang survival seperti Squid Game series, terus ada thriller, terus hukum, ada genre musikal hingga melodrama, slice of life dengan adanya pemain kelas dunia nih. Jadi terus biasanya nih teman-temannya tuh lebih suka genre apa sih drakor? Komedi romance sih kalau aku ya. Kayak ada romansnya tapi ada komedinya tuh. Jadi sambil hahaha tapi ada lucu kio gitu. Ya, mau gitu ya. Nah, Kalau itu lebih ke thriller sama fantasi gitu. oh, yang lebih ini ya fiksi-fiksi biasa. Bisa sih romance tapi sesuai sama drakornya juga kayak gimana alur ceritanya. Iya. Tapi lebih biasanya aku nonton itu ya nggak trailer ya fantasi gitu. Kayak bikin semangat gitu nontonnya. Benar-benar kayak nontonnya plot twist banget nih. Biasanya trailer kan biasa gitu kan ya. Iya benar. Negang-negang gitu. Benar-benar. Kalau Kariska apa nih? Kalau aku sih ya, biasanya tuh lebih ke yang kriminal-kriminal gitu. Kayak seneng aja gitu nonton detektif lagi mikir tuh, kayak aku ikutan diajak mikir gitu. Tentunya. Benar-benar. Tapi nggak full kriminal lah. Jadi bikin nebak ya, ini pelakunya siapa nih ya? Benar banget. Nanti yang jadi korban selanjutnya siapa nih? Itu seru banget sih, kayak memacu adrenalin guys. Nih Mbak Jel, selain itu juga nih ya, drama Korea tuh semakin ngedunia nih dengan perkembangan globalisasinya yang dapat membuka peluang nih untuk mendapat investasi besar dalam proses produksinya. Seperti yang kita lihat dan kita tahu nih, banyak banget platform streaming seperti Netflix dan juga Amazon Prime serta Disney Plus dan juga Iki itu makin gencar nih dan agresif buat ngembangin dan beli hak siar drakor buat memperluas jangkauan lebih dari 190 negara loh. Wah itu banyak banget ya, sampai 190 negara loh. Wah keren. Bukan. Benar banget, benar. Nah ngomong-ngomong nih, para penyanyi nih biasanya kalau nonton drakor di platform mana nih? Tahu dong. Kalau aku biasanya di Amazon biasanya, karena dapat gratisan juga tuh pas lagi beli paket, dapat gratisan di Amazon Prime. Saya nonton ada tuh drakor Good Boy ya, nanti bakal kita bahas juga tuh. Bener. Drakor-nya. Kalau aku sih di web aja sih ya. Suka muncul ya. Gawat. Nge-download aplikasinya. Jadi aku cari di web aja, biasanya kan ada di web gitu. Iya benar-benar. Selalu muncul ya biasa kalau aku drakor ongoing tuh. Kalau aku sih biasanya di iQIYI sih, kalau nggak iQIYI, Viu, biasanya gitu. Karena lebih enak dan familiar aja gitu. Iya. Banyak ya drakornya kayak. Iya. Dan soalnya banyak aja platform, jadi tinggal pilih aja mau nontonnya di mana. Benar-benar. Tinggal download, tinggal cari aja nih drakor yang pengen ditonton apa ya biasanya nih. Nanti keluar tuh. Benar banget. Nah, selain itu juga ya nih dengan meningkatnya dampak drakor ya secara global, ini tuh mendorong peningkatan dalam produksi drakor juga nih. Kemudian juga nih perusahaan produksi juga nih sering menjalin kerjasama internasional untuk produksi, lalu untuk distribusi dan peluang investasi nih. Nah, pemasaran drakor juga nih secara global itu dilakukan dengan promosi melalui berbagai media dan platform itu. Wow. Makin meluas ya drakor tuh jadinya. Semakin ini tersebar kemana-mana, semakin banyak orang yang tahu juga ya soal drakor ini. Jadi nggak cuman K-popers aja yang tahu. Dan selain itu juga nih, kan sekarang tuh ada juga nih beragam genre dan konten berkualitas ya. Jadi itu nontonnya nggak cuman di platform-platform streaming, ada juga yang biasanya dari YouTube juga ada ya, yang originalnya diposting di YouTube ya kan. Kayak ada highlightnya nggak sih biasa kalau di YouTube Kayak trailernya? Iya benar. Itu sebagai ajang promosi juga kan. Sih, kayak ongoing biasanya. Contohnya muncul nih, trailer sekarang bikin penasaran kalau nonton ya. kayak ini nih contohnya genre romance komedi, terus ada juga genre thriller kriminal, fantasi remaja, seguk, atau yang berlatar era Joseon gitu loh. Benar-benar banyak tuh genre-genre ya, Pretty People. Bahkan juga nih ya, banyak juga genre horror misteri. Terus ada action hingga ke adaptasi dari webtoon. Kulihat juga dari drakor sekarang ini kebanyakan adaptasi dari webtoon ya.
Iya benar-benar. Benar banget. Kayak hampir semua drakor tuh pasti rata-rata webtoon ya sekarang base-nya. Nah, tapi dengan kayak gitu juga nih guys, ini tuh yang bikin peningkatan rating dan exposure dari drakor itu tuh meningkat. Contohnya tuh ya, kayak drakor yang lagi ongoing sekarang, kayak ini drakor Head Over Heels yang konsisten terus berada di peringkat pertama di Nielsen Korea setiap episode penayangannya. Wah, debak banget sih ini. Debak banget sih. Dan drama ini juga nih yang lagi banyak ditonton sekarang ya. Ini karena genre-nya tuh menarik. Nah, itu dia ya. Pembahasan kita tentang globalisasi dan tentang drakor ini Creative People. Jadi jangan kemana-mana dulu ya Creative People, karena kita bakal balik lagi nih dengan pembahasan yang lebih seru. Jadi tetap stay tune terus Creative People. Stay tune. You're listening to Maria Angelina, Lina Lin, Rizka Amalia, and V on K-Vibes. Hai Creative People, terima kasih ya buat yang masih gabung di K-Vibes dan selamat datang buat yang baru bergabung nih. Sekarang kita mau bahas genre drakor yang lagi hits dan banyak tayang nih di tahun 2025. Creative People, penasaran nggak sih apa aja? Wah, apa nih? Penasaran dong, nih pasti ya. Ya, daripada berlama-lama nih ya, langsung aja ngasih kita bahas. Let's go. Oke, tanpa berlama-lama nih ya, langsung aja. Yang pertama nih ada genre thriller dan kriminal. Wah, ini Itu seru ya, aku suka banget nih aku. Ini bikin plot twist nih biasanya nih genre ini nih. Di nanti-nanti itu. Kedua genre ini tuh sering berkaitan ya dan memiliki unsur ketegangan, kejutan dan pemecahan teka-teki gitu. Wah, Wow. ini bikin mikir nih biasanya nih genre ini nih. Iya. Pelakunya siapa, korbannya siapa nih nanti yang selanjutnya. Kadang suka bikin salah paham sih. Nah, ini aku mau kasih beberapa contoh drakor yang punya genre kayak tadi. Itu seperti drakor Chief from None yang diperankan oleh Seo Jip-soo yang tayang 6 Juni lalu. Lalu ada S-Line. Pada tahu nggak nih? Ini lagi Drakor yang satu ini lagi booming viralnya sih. nih. Benar. Benar. Aku pernah lihat trailer itu. Hot news banget ini. Benang-benang merah di kepala itu loh. Benang takdir. Itu tuh bikin ini, itu bikin pasti pada penasaran nih kenapa ada benang-benang merah ya di kepala. Benar. Ya itu bisa-bisanya ya. Dan orang-orang tiap orang tuh beda-beda kan. Ini Banget tuh. beda sama drakor yang lain kan ya. Benar. Keren banget sih ide yang nulis drakor ini. Kreatif Jadi banget. kayak Ya, selain ini bener banget. Selain ini juga genre fantasi misteri nih yang lagi dinanti-nanti oleh penonton. Lalu ada Hunter with Scalpel, lalu ada Trigger dan Weak Hero Class 2 yang banyak juga nih mendapat sorotan dari para pencinta drakor. Bener banget, itu Hero Class itu seru banget sih. Seru banget sih. Kalau kalian pada nonton, itu Season 2-nya tuh ditunggu-tunggu kalau banget. anak sekolahan ya, Hmm. Iya benar. Tapi harusnya nonton dari satu sih. Itu seru banget ya. Iya, 1, 2, wah itu Greget banget. greget sama pelakunya kan ya. Iya benar. Pelaku pembulinya, wah apalagi nunggu ada tuh nanti kalian bisa nonton. Jangan spoiler guys, spoiler. Nah ada juga nih ya Creative People nih genre romcom atau romance komedi nih dan fantasi. Wah ini pasti Aduh, udah sering ya nih muncul-muncul Benar. di drakor ya tentang romance, komedi, fantasi ya kan. Kayak suka apalagi tentang romance sih pasti yang senang lihat opa-opa yang aduh kayak ini boyfriendable kayak material banget nih kayak boy cocok banget nih kalau buat kita hijau menyala. jadi buat jadi tipe-tipe ini ya tipe nanti buat cari namja cinggu asik. Asik. Nah kalau genre ini nih akan bawakan kisah romansa penuh komedi ya dan juga dibumbui unsur fantasi nih. Nah contohnya nih seperti Jenny, terus ada Make a Wish, ada Mellow Movie, lalu ada Candy's Love Be Translate dan The First Night with the Dog yang lagi tayang nih, ongoing juga nih. Jadi wah Creative People Banyak banget tontonan harus tahun cari ini. abisnya Sempet banget juga. Wow. Cari-cari ya. Wah seru banget ya. Bener Hajiwan. banget. Hajiwan, ada lagi nih genre yang gak kalah seru tahun ini. Wah, apa nih? Ada genre legal dan workplace nih. Contohnya tuh kayak drama Love into City yang sukses di Juli 2020 ini. Wah, Pada tahu tidak?
Itu tentang kayak pengacara gitu nggak sih, yang ada Lee Jong Suk ya kalau nggak salah, aku pernah lihat pemainnya. Ini ada seru-seru sih itu. Kalau misalnya Creative People mungkin ada yang udah nonton, bisa banget nih share di Key Vibes juga ya, di Cerita-cerita Millennials dong. Radio nih. Nah, terus tuh ada juga nih genre fantasi supernatural remaja kayak drakornya Head Over Heels yang tampil segar dan lagi banyak dibahas ya saat ini, mengangkat kombinasi antara kisah cinta remaja dan dunia perdukunan nih atau saman. Wah, Itu ini pasti emang sering ya muncul di drakor-drakor tentang Tapi shaman kalau itu. samannya anak Dukun-dukun sekolahan, mengangkat budaya Korea ya. benar. Terus lalu ada juga nih, ya kan? Kemudian nih ada genre ortogonal, thriller, dan kriminal nih. Meskipun ya ini bukan tren saat ini, tapi ini tren genre barat tetap berlanjut ya. Dan romcom ini tuh ringan kembali menjadi pilihan favorit nih untuk musim panas ini. Dan menghadirkan juga ya banyak sekali plot twist nih di dalamnya. Wah, pasti yang senang dengan plot twist pasti suka nih langsung dengan genre yang kayak thriller kriminal ya. Benar Kayak banget. Kariska tadi bilangnya, Ini kriminal pasti benar. keras, aduh. Kesukaanku banget ini kayak, ayo nonton gitu. Ya kan langsung, wah ini sih langsung bakal ditonton sih ya kan. Contohnya nih juga nih drama Nine Puzzle yang tayang nih pada tahun 2025, dan ada Moss juga nih, pasti udah pada tahu ya, di tahun 2021. Nah, yang terakhir nih ada romcom academic plus fantasy. Ya, isinya tuh kayak gimana sih? Jadi isinya tuh kayak kisah cinta komedi remaja gitu, dikombinasiin dengan unsur magis. Magis tuh biasanya kayak perjalanan ke masa lalu, perjalanan ke masa depan. Nah itu seru banget sih. Itu buat ngebarin warna baru yang sukses nih meraih peringkat tinggi di dunia perdrakoran. Ada nih contohnya drakor yang segenre ini, kayak drama Twinkling Watermelon dan Lovely Runner tuh, yang sempat populer sih tahun lalu. Aku sempet sih juga nonton yang Twinkling Watermelon, itu emang bagus banget, kayak perjalanan ke masa lalu gitu, keren. Drakornya ya. Wah, genre-genre tahun ini tuh menarik dan kelihatan seru-seru ya. Gimana nih Creative People? Kalian udah pernah nonton genre drama yang mana nih? Chill dong Creative People di DM kita di @millennialsradio_id ya. Jangan lupa dan jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan balik lagi. Stay tune. Itu Creative People. You are listening to K Vibes with Lina Lin from Barita Timur, Kalimantan Tengah. Annyeong Cinggere. Nah, balik lagi ya di Key Vibes nih. Nah, di segmen ketiga ini nih, wah, bulan Juli ini tuh emang penuh warna banget ya drakor ongoingnya. Nih, Creative People pasti udah ada yang siap-siap nih, siapin note ya buat tulis-tulis drakor ongoingnya apa aja nih. Apalagi teman-teman penyiar pasti udah list nih drakor mana nih yang mau ditonton ya nggak sih? Sampai bingung nih. Bulan Juli ini nih. Sampai bingung mau yang mana dulu. Pasti dong. Langsung dicatat Creative People ya, jangan lupa ya. Kita sebutin nih satu-satu. Mana tuh seru-seru banget kan ini. Betul banget Bunda Maria. Kan? Mulai dari action ya sampai romance tuh semuanya ada. Salah satunya nih ya kita sebutin. Ada beberapa di antaranya drakor yang berjudul Law in the City. Nah itu tuh tayang di TVN dan bisa ditonton di Disney Plus dan Viki sejak 5 Juli. Kisahnya tuh tentang para pengacara muda yang tangguh di Seoul tuh. Katanya sih hukumku bersamamu. Ya Ini aduh, pasti aduh. yang suka drakor genre hukum nih pasti. Aduh, ini favorit banget sih pasti. Apalagi drakor tuh kadang suka ditaruhnya nggak sih kayak hukum-hukumnya, pasal-pasalnya. Itu Lihat dari kalau di drakor tuh, ya kan. detail banget sampai kan. sedetail itu. Buat hukum penjahatnya gimana, nanti ada pasalnya. Biasanya suka ditulis tuh. Dan itu benar-benar kayak di kenyataan banget gitu loh, kayak real life banget gitu loh itu tuh. Benar. Jadi kayak sambil belajar juga nih. Nonton drakor. Ini yang mau masuk hukum bisa banget nih. Bener, sambil Langsung kelihatan belajar. ya, kayak pasalnya berapa. Aduh. Benar. Jadi kayak, wah seru juga nih. Bisa Tapi- banget nih di Credible ya, ditonton nih. Ada juga nih, ada lagi yang judulnya S-Line. Aduh ya ampun, kan kalau udah nyebutin S-Line nih
lewat di mana-mana loh, FYP-nya di mana-mana. Iya benar. Si benang merah nih. Benang merah ini tuh lagi, aduh, Tadi Kalina sebutin ya tadi ya Creative People yang di segmen sebelumnya tuh. pembahasan hot banget. Bener, Benang merah tuh di mana-mana ya Creative People. aku ngeliat trailernya kayak ponakannya tuh yang ngeliat ada benang merah di atas kepala pamannya yang banyak banget. Tuh aku juga ikutan histeris kayak Itu masih kayak itu dia semua orang di seluruh dunia kah? takutnya. Seluruh ini mungkin karena drakor ya, jadi wah ini di Korea Bener. apakah benar-benar seperti itu? Kita lihat ya. Nggak dukung banget lagi. Nah, ya drama Merah ya. drama Wave ini tuh mulai tayang 11 Juli ya guys. Udah tayang minggu lalu loh guys. Udah pada nonton episode satunya belum? Nah, Aja nih ya. sempat Langsung mampir, ya, ini kreatif komunikasi ini. sempat mampir juga nih di Kane series loh. Dan aduh, visualnya tuh cakep-cakep banget ya Allah. Siapa tuh yang jadi pamannya? Aduh cakep banget. Kalau drakor mah nggak usah dienakan lagi ya. Iya. Ada diragukan ya, udah langsung diragukan. Opa-opa yang cakep-cakep ya. Ya, nah, ceritanya tuh ini tentang fantasi trailer sih ya guys, genrenya yang berbasis webtoon juga, dimana tiba-tiba terdapat garis merah yang muncul nih di atas kepala orang-orang tuh kayak garis apaan nih gitu, yang menghubungkan mereka dengan orang lain yang pernah menjalin hubungan fisik dengan mereka. Oh, oke, jinja. Oke. Jadi masih langsung cari nih kreatif people ya pas lihat benang-benang merah ya. Wah, pasti penasaran ya. Ya kan? Ini cocok banget ya buat kreatif people nih yang suka-suka misterius nih. Tapi nih, jangan lupa ya ada Head Over Heels nih yang lagi hot banget nih. Jadi dia tayang ya sejak 23 Juni. Oh, udah bulan lalu tuh. Masih tayang juga ya. Masih. Di TVN Baru-baru ya kan baru-baru ini juga nih di TVN, di TV Ink dan Amazon Prime Video nih. Nah ceritanya nih tentang seorang cowok ya yang ditakdirkan untuk mati, tapi ada seorang cewek nih yang jadi dukun muda yang mencoba menyelamatkan cowok tersebut dari takdirnya. Wah, Ini Jarang-jarang ya ada dukun cewek. masih muda lagi. ini takdir cowoknya Aduh, ada di cewek tersebut tuh. benar. Jadi benar-benar Wah, keren. cewek tersebut suka, jadi harus nyelamatin cowoknya nih dari Dan takdir untuk yang dikatakan telah mati ya. FYI ini guys, ini udah masuk episode ke-8 loh. Siapa yang udah nonton? Aku belum. Belum kak. Baru lihat FFF-nya doang Sampai sih. ke episode 4 doang. Potongan-potongan drakornya. Iya benar itu seru lucu sih. juga sih. Ya, Kalau ada hantu juga kan, dia harus megang si cowoknya tersebut biar nggak diambil sama mereka pencabut nyawa gitu. Rebutan sama hantu. FFF-nya lucu deh pokoknya. lucu. banget. Nah, langsung ya nonton. Dan nonton. Bener. Tapi yang bikin aku mewek tuh ada drakor Boy. itu tuh dari 31 sampai sekarang loh, masih ongoing. Wah, Wah seru. Nih udah nonton Creative People loh. Ayo cepet nonton ya. Ini masih ongoing ya di JTBC, TV, dan bahkan semua platform ada kayak di Netflix, Disney Plus, sama Amazon. Ini tuh berkisah tentang mantan atlet nasional yang jadi polisi. Dan wah, ini kalian kaget banget sih. Tahu nggak ada siapa? siapa tuh? Wah ada. Ada tahu nggak? Bolgum. Wah kalau udah Bolgum dong. Masih Oh tahu my lah ya. God. Si cowok senyum manis. Cowok Grand Flores. Aduh, Forest itu Ketemu dia ya. lagi. Ya intinya ya ini bulan Juli ini emang penuh Michigeta. Oh my god, my bisa God. nonton gila semua nih nonton drakor ini tiap minggu ya. Bener banget. Jadi jangan lupa ya, siapin cemilan, kuota, dan hati yang kuat guys buat nonton mereka. Karena Juli ini tuh penuh plot twist banget. Bener banget. Jadi stay tune terus ya Creative People di Key Vibes. Jadi Kaci Bomyeon Don Cemita nonton bareng itu lebih seru. Stay tune. You are listening to K Vibes with Maria Angelina from Bekasi, Jawa Barat.
Halo Creative People, nah balik lagi nih di Key Vibes yang masih sama kita bertiga nih. Ada aku, Maria Andrina dari Bekasi. Aku Lina dari Palangkaraya. Aku Rizky Amalia dari Lampung Utara. Nah, yang selalu temenin Creative People nih setiap Sabtu dan Minggu dari jam 4 sampai jam 6 sore nih waktu Indonesia Barat, dan dari jam 5 sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, dan dari jam 6 sampai jam 8 malam nih waktu Indonesia Timur. Wow, nah di sini kita bakal kupas tuntas nih drama Korea romantis fantasi nih. Waduh. Yang tahu nggak nih? Wah, apa nih? Banyak nih. Drama Korea nih. Nah, drama ini judulnya Head Over Heels. Wah. Ini ada kita sedikit ngulik. Ngulik Ceritanya lagi tuh gitu ya. tentang kita ngulik lagi. Ceritanya tuh tentang dukun muda yang jatuh cinta nih sama cowok malang yang ditakdirkan meninggal. Wah, Waduh. Ini kayaknya sebenarnya cowok ini ya harus dikejar terus nih. Kok sedih? Biar nggak takdirnya, biar tetap hidup. Bener nih. Nah, Takdirnya biar tetap hidup. ini tuh nyeritain tentang Park Song-ah yang merupakan nama karakter pemeran utamanya ya dari drama ini. Terus dia ini akan beraksi setiap Senin sampai Selasa di jam Korea, jam 20.50 atau jam 8.50 malam KST atau Korea Standard Time di TVN ya guys. Drakor ini tuh udah debut tanggal 23 Juni lalu nih. Wah, streaming juga kalau di Korea tuh bisa lewat TVN. Ada Prime Video untuk internasional dengan genre romance komedi fantasi. Udah genre romcom fantasi lagi. Seger banget ini. Aduh, Bener-bener nih. bener-bener aduh, berbunga-bunga banget ini hati. Nomu-nomu sarangnya. Nomor besarnya bikin gitu ya. komedi ini pasti banyak yang suka ya. Bener-bener banget. Ini sih pas banget sama scan Song Ah bilang cinta pertamanya ke Jongwon. Aduh, Sialnya dia lagi kena kutukan. Ya aduh, ini ya part tersedihnya. kayak mau drakornya mau kayak sad ending tapi masih ini ya. Nggak tahu nih ya. Belum tahu nih gimana. Ya gimana nanti episode terakhirnya. Dan dia juga rela lawan roh jahat bahkan demi ngelindungin Jongwon. Wow. Hubungan spiritual beneran terbentuk dong. Wah, itu deg-degan ya lihat keromantisan mereka. Bener. Bener banget Aku nih, namanya jadi deg-degan ya, banget. kedua pemeran utamanya nih ya. Nah, drama ini juga nih yang ditulis oleh Yang Ji Hoon ya, dan disutradarai nih oleh Kim Yong Hwan dengan total 12 episode nih, kira-kira 70 menit ya tiap episodenya. Jadi siap-siap nih Creative People. Aduh, 12 episode ya. Nah, yang seru cerita ini tuh adaptasi ya, yang tadi udah kita bilang juga di segmen sebelumnya, ini adaptasi juga nih dari webtoon yang berjudul Gyeongno and Fairy. Nah, ini karya dari Ansumi nih. Jadi dari webtoon dia untuk dijadikan drakor nih. Jadi drakor ini tuh emang ada unsur shamanismenya ya, atau tradisi spiritualnya nih, masih kental dan masih menghormati budaya tradisional Korea. bener banget. Dan aku pun bahkan udah baca sih, kayak aku baca duluan webtoonnya itu aja udah kayak greget banget, kayak ih seru banget gitu. Apalagi nonton drakornya guys, aduh. Kayak bikin ini ya, kayak jadi wah ini gimana nanti drakornya di webtoon aja udah bikin gregetan ya. Bener, jadi kayak waktu Di drakornya, wah aduh. siap-siap nih, seru banget pasti. Seru banget pasti. Dan kalau yang suka romcom nih, roman komedi, pasti bikin deg-degan karena adegan romantisnya tuh, aduh, episode 7-8 tuh perlu dinantikan ya guys. Nggak bisa dihilangkan sih kalau romcom ya. Bener, Romantisnya so seru banget. pasti ada ya bikin deg-degan ya. Soalnya tuh di episode-episode ini Yang guys. salty juga. Iya bener-bener bikin teriak-teriak tuh. Pas nonton Guling-guling. Di episode ini tuh ada adegan ini Jeonwoo kena possession itu loh guys, kesurupan, dan Song Ah tuh sampai nembak Chon sarangnya atau cinta pertamanya nih, bikin vibesnya tuh bener-bener penuh emosi dan perasaan gitu. bener-bener ini bikin sarang ya. Nah pokoknya ya, nih drakornya tuh penuh dengan atmosfer spiritualnya ini yang unik nih, dimana ya Song Ha itu ngeritual di malam hari, terus siang-siangnya tuh jadi siswi SMA biasa. Wah, Ini double life banget. realitasnya tuh bikin relate sama Gen Z ya. Iya, bener. Yang punya rahasia, iya nggak sih? Double life. Yang punya rahasia. Malamnya jadi dukun, pagi-pagi jadi sekolah. siang-siangnya jadi siswi SMA.
The secret nih. Wow. Seru sih, bisa SMA gitu. Dukun Gen Z ya. Tiba ya. Bener gitu. Iya. Nah, jadi kalau Creative People cari drama yang manis, mitis, dengan cinta pertama yang penuh tantangan dan kekuatan supranatural, Drakor Hit Over Hill ini wajib banget ditonton. Nah, benar banget tuh. Approve ya ini ya drakor ini. Jadi itu tadi ya highlight drakor Head Over Heels-nya. Tetap stay tune ya Creative People. Kalau ada yang nonton dan pengen curhat nih momen favoritnya, langsung DM kita ya dan mention di Instagram kita di @millennialsradioid. Bener banget nih. Dan Creative People jangan kemana-mana ya, tetap di Keep Vibes karena habis ini tuh kita bakal bahas hal yang lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Stay tune. You are listening to K-Vibes with Rizka Amalia from Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Annyeong Creative People, baik lagi nih bareng kita di Key Vibes yang hadir setiap Sabtu dan Minggu kamu mulai jam 4 sampai jam 6 sore waktu Indonesia Barat atau jam 5 sampai jam 7 malam waktu Indonesia bagian tengah dan jam 6 sampai jam 8 malam waktu Indonesia bagian timur. Pastinya dengan pembahasan seru seputar Korea, mulai dari drama, pendidikan, budaya sampai ke bahasa. Wah, betul banget nih Creative People. Nah, di segmen tadi kan kita udah ngebahas nih drakor Head Over Heels. Dan di segmen kali ini kita bakal ngebahas detail di balik layar dari drakor ini nih. Wah, penasaran banget gak sih gimana proses produksinya nih? Udah penasaran kan ya, ini gimana sih? Ini tadi kan kita udah ngebahas apa aja nih Head Over Heels ya, tentang apa aja ya kan, disutradarai siapa aja, pemainnya siapa aja. Ya pasti kan pengen tahu ya di back layarnya ya, Creative People dan tentang yang lainnya nih. Masih pada penasaran kan ya? Nah, atau udah pada nonton nih, atau mungkin ada yang belum nonton drakor ini. Nah, ini pas banget ya buat Creative People yang belum tahu tentang drakor yang satu ini. Terus habis ini langsung nonton nih. Ini seru banget guys, recommended. Bisa nih kita spill ya. Spill dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya. Benar. Jadi ya, drakor Head Over Heels ini diadaptasi langsung nih dari webtoon. Wow, keren banget nih kayaknya. Dari webtoon loh. Karya dan disutradarai oleh Kim Yong Wan serta ditulis oleh Yang Ji Hoon. Wah, penasaran kan ya? Ini Bebas sih. Benar-benar. Apalagi dari webtoon kan ya ini. Wah, itu pasti keren banget. Seru nih pasti nih langsung drakor ya. Walaupun sama drakor kadang kan suka beda, ada yang tambahin juga Nah, ceritanya. itu kadang tuh agak beda Keren dikit banget sih ya. yang tulisnya ini. Iya benar. Nah, Tunggu nih drakornya. yang bikin keren nih Creative People, drama ini tuh diproduksinya oleh Studio Dragon. Wah, aduh, dengar nama studionya aja kita udah tahu ya gimana. Terus juga Ini ya, Dragon lagi. ada selain Dragon Studio nih, ada Dexter Studio juga dan IO Content Group. Nah, ketiga perusahaan ini nih adalah perusahaan dan pendistribusi drama Korea loh, Creative People. Pemasarannya juga Perusahaan besar nih ya. Iya, udah sering ya ini kayak buat drakor ya, drama Korea. Studio Dragon, tiga perusahaan ini nih. Isinya orang-orang bebak semua. Cang. Ya benar. Ini mah nggak usah dilakukan lagi ya kualitasnya ya. Dan juga nih Studio Dragon ini memang jagonya bikin drama-drama hits loh, Creative People. Wah, Benar. drama-drama hitnya nggak tuh langsung booming ya nih. Viral nanti drakor-drakor dari deh. Iya, langsung ya drama-dramanya nih. Wah, keren banget ya. Dan yang gak kalah keren nih para pemeran utamanya. Aduh, ada siapa aja tuh Kak? Nah, ada Chong In Hyun yang berperan sebagai Top Yong-wan. Ya, terus ada juga Chung Yong-woo sebagai Bae Kyung-woo. Ada juga Chang Kang-yeon dan Chu Ja-hyun. Wah, ini Aduh. Pemain lainnya terkenal berpengalaman ya. Iya benar. Apalagi sering muncul ya di drakor-drakor yang lain tuh ya. Genre-genrenya juga juga nih pemain-pemainnya. Visualnya juga. Ini bukan pemeran ini tuh bukan pemeran yang baru datang ya, tapi ini emang
udah ada di industri drama Korea ya. Bener. Jadi mereka juga tuh punya track record yang bagus banget. Jadi nggak heran nih kalau chemistry mereka tuh di Head Over Heels ini juga tuh luar biasa. Jadi wah, animasi yang Creative People nonton juga bikin seru nih. Bener. Apalagi kalau pemain-pemainnya ada kesukaan pengalaman ya. Iya, Kak. Ada aktor favorit juga nih pasti. People langsung nonton, oh ini ada aktor favoritku nih. Karena pemerannya udah nggak asing. Bener banget. Kan. Apalagi dramanya kan tentang shaman-shaman, tentang dukun-dukun tuh, ya kan nyelamatin si cowok ini yang lagi Bener. ditakdirkan untuk setelah mau meninggal. Ini pasti wah penasaran kan Creative People ya. Bakal penasaran Itu endingnya. pasti wah ini beda nih drakor nih, beda sih tentang budaya tradisional Korea yang ada Mm-mm. shaman-shaman dukun-dukunnya. Karena perdukunan ini selalu menarik gitu loh di antara penonton tuh. Wan. Iya benar-benar suka muncul ya ini kalau tentang shaman-shaman tuh drakor pasti nggak jauh-jauh dari tentang perdukunan ya. Kalau Perdukunan, hantu, shaman-shaman ini aduh, tradisi spiritual di drakor-drakor tuh bener banget. pasti selalu muncul kayak tentang dia lagi pengen tahu takdirnya gimana ya kan pasti tentang ke dukun-dukun pasti Termasuk mereka kayak biasanya. ramalan-ramalan, Betul terus gitu. kayak ngusir hantu, pasti kayak gitu kan. Iya benar-benar banget. Nah, Jadi oke ya, bikin Creative People. Itu dia sedikit bocoran tentang detail dan hal-hal di balik layar drakor Head Over Heels. Nah, semoga makin bikin kalian penasaran dan semangat nontonnya. Aku berharapnya sih kalian setelah ini langsung nonton sih, kayak langsung maraton gitu guys. Jangan Abis dengerin Iman ini langsung nontonnya. Iya. Abis dengerin kita langsung ya kan? Iya, dengan kita langsung nih cari Head Over Heels nih episode 1 langsung Ayo, ke bawah langsung. tuh. Udah Maraton guys. Itu sampai Pagi udah tidur. aku lupa banget Apalagi boring. Waduh. Oke, Creative People, jangan kemana-mana ya. Karena di segmen berikutnya ada pembahasan yang gak kalah seru nih. Jadi tetap stay tune di K5, tempatnya kamu ngerasain dunia Korea tanpa harus jauh-jauh terbang ke Korea. Stay tune. Annyeonghaseyo 여러분, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Balik lagi di Key Vibes nih, Creative People. Annyeong. Nih, setelah ngobrolin detail drama Head Over Heels nih tadi di segmen-segmen sebelumnya, sekarang kita bakal bahas hal yang lebih dalam lagi nih, yaitu tentang Apa nih? 5 mindset karakter tokoh yang sebaiknya kita hindari. Ini tuh penting banget ya buat kita semua, karena drama adalah cermin kehidupan kan. Nah, dari karakter di Head Over Heels ini ada beberapa pola pikir yang mungkin kayak tanpa sadar tuh sering kita lakuin gitu loh guys di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak Nah, iya. oh kayaknya sifat gue mirip sama ini ya, si pemeran ini ya, karakter ini ya. Jadi tuh kayak gitu. Benar. Pas Suka nonton baru muncul ya. sadar. Suka muncul tuh pola pikir kayak tanpa sadar ya, tiba-tiba nih langsung ada muncul di kehidupan sehari-hari ya biasanya nih. Nah, ini nih langsung aja ya, mindset pertama nih yang wajib kita hindari adalah yang pertama yaitu ada harus selalu kuat demi orang lain. Wah, Wah. ini sering banget ya kan kita memaksakan diri nih untuk terlihat kuat, padahal di dalam hati tuh lagi rapuh banget nih. Benar. Kita mungkin juga tuh berpikir itu adalah bentuk pengorbanan ya, padahal bisa jadi ini tuh bumerang buat diri sendiri nih. Ingat juga nih, kerapuhan itu juga bukan berarti lemah ya, justru itu adalah tanda bahwa kita tuh manusia biasa yang membutuhkan dukungan nih. Wah, Itu betul banget sih. Benar, karena kita kan makhluk sosial ya guys ya. Oke, lanjut ke mindset yang kedua nih. Ada merasa tidak berharga saat menunjukkan sisi apa adanya. Wah, mindset ini tuh nyambung dengan yang pertama ya. Benar-benar. benar-benar ada masih Banyak nih dari kita yang takut nunjukin diri apa adanya karena ngerasa nggak cukup baik gitu dan takut nggak diterima. Padahal keunikan kita tuh justru ada di sisi otentik diri kita sendiri. Jadi guys, mencoba menjadi orang lain tuh melelahkan dan bisa buat kita kehilangan jati diri kita sendiri. Dan buat Creative People, ingat ya, kalian tuh berharga dengan segala keunikan kalian. Jadi jangan pernah takut jadi diri sendiri.
Benar. Love yourself. Love yourself, Love yourself, guys. Benar-benar ya. banget. Jangan merasa insecure ya. Benar. Cintai diri kita dulu baru orang lain ya, creative people. Banget. Nah, Benar. selanjutnya nih, ada mindset ketiga yang perlu kita waspadai ini. Wah, kesuksesan baru berarti jika diakui semua orang. Kayak kalau belum diakui orang nggak sukses gitu. Ini jalan pikir yang salah ya. Nah, ini tuh jebakan banget. Sukses dulu ya. Kita sering banget kan terjebak dalam validasi eksternal, kayak ngerasa sukses tuh cuman kalau dipuji sama orang-orang banyak. Padahal tuh esensi kesuksesan itu kan seharusnya untuk diri kita sendiri ya. Terus kesuksesan itu kan relatif, jadi satu orang dengan orang lain kan beda-beda. Nah, yang terpenting tuh kita bahagia dengan apa yang udah kita capai, bukan karena pengakuan orang lain gitu. Kalau terus-menerus ngejar pengakuan, ya kapan kita akan ngerasa puas gitu kan? Di era media sosial kayak gini aja gak akan cukup lah selalu terlihat sukses, memang makin besar atau gimana ya. Kita tuh harus fokus utama kita tuh seharusnya tetap pada proses aja sih, proses dari diri kita sendiri, jangan dilihat dari orang gitu. Iya benar. Fokus sama diri sendiri aja. Dan ngikut-ngikut orang lain ya. benar. Sukses itu harus dari diri kita sendiri gitu. Jangan mau sukses karena dipuji aja gitu ya kan. Benar. Nah, lanjut nih ke mindset yang keempat ya, yaitu menjauhkan diri untuk menghindari masalah nih. Wah, ini tuh sering banget terjadi ya. Saat ada masalah, kita tuh cenderung menghindar, menarik diri, atau bahkan memutus komunikasi. Padahal masalah itu ya bagian dari hidup juga ya. Menghindar tidak akan bikin selesai juga nih. Justru nih kalau kita menghindar tuh malah bikin menumpuk ya. Benar. Masalah jadi makin banyak nih. Jadi menghadapinya tuh emang berat ya, tapi itu tuh proses pendewasaan nih daripada menghindar ya. Lebih baik kita tuh lebih harus cari solusi ya, atau setidaknya tuh berbagi, kayak saling curhat gitu ke teman-teman atau Ke orang-orang terpercaya, saling curhat. benar. Orang tua juga, paling juga nih. Jadi ingat juga ya creative people, kalian tuh nggak sendirian ya menghadapi masalah. Jadi harus sering-sering nih curhat ke teman-teman yang paling ngerti ya. Jangan dipendam sendiri Yang gitu. ngerti ini tentang masalah kamu sendiri. Orang tua juga bisa. Jadi jangan sampai menumpuk gitu masalahnya. Oh, benar banget tuh. Nah, yang terakhir nih, mindset yang kelima, kegagalan menjadi pertanda buruk. Nah, ini tuh mindset yang sering ngehantuin banyak orang loh. Kita tuh sering ngeliat kegagalan tuh sebagai akhir segalanya. Padahal ya, kegagalan itu bagian dari proses belajar. Dan ya bener, jadi jangan takut gagal ya creative people. Yang penting adalah gimana kita bangkit setelah gagal dan belajar dari pengalaman tersebut. Nah, itu tadi ya 5 mindset karakter tokoh yang wajib banget kita hindari di drama Head Over Heels. Semoga aja pembahasan ini jadi renungan dan bikin kita buat ngembangin Bener banget, jadi jangan terlalu netting terus nih kreatif people ya. Benar. Ya, pikirannya terlalu negatif, jadi tetap mindsetnya harus positif terus nih kreatif people. Ngelakuin kegiatan positif juga tuh pasti bikin mindset kita jadi Lebih positif terus. positif dan terbuka ya. Jadi kayak Hal-hal yang seru. benar banget. Iya, benar. Karena secara nggak langsung, secara tanpa sadar tuh ini relate dan kita sering ngelakuinnya. Padahal itu salah ya guys, nggak boleh. Iya, nggak boleh guys. Creative people, no. Iya bener banget. Creative people, no ya. No. Nah itu dia ya. Sedih banget. Itu dia creative people pembahasan kita di segmen ini. Dan jangan kemana-mana ya creative people, karena kita masih ada segmen berikutnya nih. Stay tune terus deh pokoknya ya. Jangan kemana-mana dulu creative people. You're listening to Maria Angelina, Lina Lin, Rizka Amalia, and V on K-Vibes. Halo creative people, kembali lagi di K-Vibes nih. Nah, di segmen 7 ini kita bakal denger nih pendapat dari para teman-teman penyiar ya, kakak-kakak yang di sini untuk ngebagiin pendapat mereka nih tentang drakor Head Over Heels ya. Mana nih? Bisa dimulai dari mungkin dari aku dulu kali ya.
Yang pertama mau aku highlight itu dari segi cerita nih. Menurut aku ya, ini tuh menarik banget karena nggak banyak genre dimana anak sekolah tuh punya double life sebagai saman dukun gitu. Kalau cuma perdukunan tuh banyak ya guys, cuman ini anak sekolah yang bikin unik tuh. Terus harus ngelawan takdir buat nolongin cowok yang dia taksir. Ya ampun, ini kayak perjuangan cintanya itu loh. Perjuangan cintanya itu loh. Nah, Benar-benar. terus kalau dari visualnya sih, aku merasa mereka tuh emang cakep-cakep sih. Kayak gimana sih ngeliatnya tuh kayak seneng banget gitu loh. Terus Iya. selain visual aktornya nih, aktrisnya, aku juga seneng tuh kayak pemerannya Songa sama Kyunwoo. Terus ada penggambaran Bikin karakter. penasaran ya. Bener. Nonton drakor Head Over Heels nih. Kayak ini deh, penggambaran karakter mereka juga tuh unik kan, terus juga beda dari karakter yang lain gitu. Terus aku senangnya tuh karena ini adaptasi webtoon, sifat karakter mereka di drakor sama di webtoonnya tuh nggak jauh beda gitu loh guys. Jadi kayak Tetap sama ya. Nggak kayak jauh-jauh. Songa tuh juga punya karakter yang kuat dan pendiriannya tegas banget kan. Terus juga bener. kalau dari adegan favorit, mungkin kalau misalnya ditanyain adegan favoritnya apa, ini sih aku kayak karena lebih dulu baca webtoonnya, jadi aku tuh udah kayak ngerasa di dramarnya juga kayak, aduh ini adegan paling seru nih kayak gitu. Ya itu tuh adegannya Songa Udah yang tahu gitu ya. Langsung ya. tapi tetep excited gitu loh waktu ngeliat adegan di dramanya, kayak si Songah yang coba ngusir hantu, yang deketin si Junwoo itu kan, kayak pertamanya kan dia nggak suka banget, terus kayak ada awkward, lucu tapi gemes juga gitu loh guys. Gimana ya? Terus Ada bikin ini ya, dugun-dugun gitu ya. Terus efek visualnya nih, efek visualnya tuh bagus ya, hantunya juga. Terus ini aku ada notice satu di episode 1, mungkin nanti kalau kalian mau nonton, yang belum nonton, di episode 1 tuh si Songa kan ditanyain tipe idealnya tuh. Nah dia ngomong di depan HP-nya tuh, dan aku notice cowok tipe ideal dia tuh Junwoo versi webtoon, karena dia tuh ngomong sambil lihat webtoon gitu loh guys. Nah Wah, terus aku notice banget itu. Terus cinta mereka tuh ditolak takdir kan, jadi kayak ya Allah perjuangannya, aduh pokoknya chemistry-nya mereka tuh kuat banget deh di drama ini. Aku seneng banget ya. dan untuk melawan takdir supaya cowok itu tuh, ayo dong hidup terus dong yuk. bener. Cinta pertama kan, cinta apa namanya, suka-suka SMA nih kan, SMA Nah kan. kalau misalnya dari Terus ya, Kak Maria gimana nih? kalau menurutku ya, ini emang dari udah kita bahas juga, aku sih belum nonton drakor ya, cuman udah lihat dari highlight-highlightnya nih, suka muncul di FYP juga nih. Jadi kalau aku lihat tuh ceritanya tuh unik ya, dimana tuh kayak kisah cintanya tuh emang harusnya ditakdirkan, tapi tuh malah ditolak nasib gitu. Jadi kayak bener-bener si cewek ini harus bantu si cowok ini kan, biar nggak mati nih, biar benar-benar. nggak meninggal, tolong dong gitu. Kayak sebagai dukun tuh, karena suka sama cowok itu ya, dia tuh harus berusaha nih untuk menghindarkan takdir itu juga tuh. Jadi bikin aku, wah ini lihatnya ini kayak drakor seru juga ya. Termasuk Apalagi profesional. pas ada, aku tuh adegan favorit juga sama kayak Kariska juga nih, pas dia si ceweknya lagi ngusir hantu kayak tepok gitu loh. Jadi kayak bagian itu harus deketin si cowok itu, jadi setiap ada si hantu atau malaikat pencabut nyawanya datang, si ceweknya tuh kayak langsung deketin gitu, langsung tepuk badannya si cowok itu. Jadi bikin itu seru juga ya. Apalagi visualnya juga tuh luar biasa ya, kayak webtoon hidup gitu. Pas nonton, wah cerita dari webtoon udah dibikin jadi drakor nih. Emang studio drakor nih emang nggak main-main ya. Apalagi nih karakter utamanya tuh dari ada Cho Hee-hyun, terus ada Choi Young-woo, jadi bikin chemistry-nya tuh hangat dan natural banget sih aku lihat ya. Apalagi yang orang nih pasti senyum-senyum nih tiap adegan mereka bareng ya, kayak Pasti sih. yang Nokio nih bikin melting ya kalau di bikin chemistry mereka berdua nih. Kisah cinta remaja. Kalau menurut ya kan, kalau menurut Kalina gimana nih dapat tentang Head Over Heels-nya? Kalau aku kurang lebih ya sama kayak Kak Maria ya, nggak bisa banyak ngasih pendapat karena aku belum nonton juga. Paling nonton di video MCV aja. Iya, Kalau menurut aku sih Sekilas-sekilasnya. menarik banget, keren sih. iya. Apalagi kan pemain cowok sama ceweknya tuh aku rasa cocok banget gitu jadi pasangan.
kayak lucu, seru gitu Gemes lihatnya. ya. Udah mulai karam ya Ya kepala. saking jadi lihatnya kayak lucu banget. Sama juga kan mereka kayak jadi anak SMA, wah itu Aduh. lucu banget sih. Iya, harus anak SMA ya. Ya, itu aja sih guys Habis pendapat aku. habis ini bakal nonton gak sih? Mau nonton juga. Benar. Aduh. Nah, Creative People. Itu tadi nih pendapat dari kami tentang drakor Hit Over Hill ini. Nah, kami juga mau tahu nih pendapat Creative People tentang drakor ini. Bisa banget nih kirim di WhatsApp kita di 087743136010 atau bisa langsung DM ke Instagram kita di @millennialsradioid. Kita tunggu ya Creative People. Jangan lupa spill. Stay tune. Annyeonghaseyo Yorobun, you are listening to K-Vibes on Millennials Radio. Hai Creative People, balik lagi nih bareng kita bertiga. Wah, nggak kerasa ya, kita udah di segmen terakhir aja nih di Key Vibes. Wah, Wah, udah nggak terasa nih ya. Terus ya. Ngobrol-ngobrol panjang. seru banget kan tadi obrolannya gitu. Kupas tuntas. Bener. Teman-teman. Seneng banget kan. Tadi tuh udah ngebahas dunia K-pop, drama yang menarik gitu kan, sama kita dan Creative People di sini semuanya. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh tentang drakor-drakor ongoing. Nah, gimana nih menurut kakak-kakak nih? Iya, betul banget tuh. Ya kan, tadi ada tentang kita udah bahas drakor ongoing ya. Creative People pasti juga langsung cepet-cepet nonton drakor yang tadi kita rekomendasikan juga nih. Nah, menurut aku sih, aku rekomendasikan ke Creative People yang Good Boy sih. Karena ini atlet sama atlet. Cuma aku belum tahu nih endingnya gimana nih. Benar-benar. Apakah endingnya sama seperti yang 25? Seperti Aduh, plot twist dong. jangan. Iya. Aja cuman ya. Benar-benar. Yang Reporter Aspak, jadi part 2 dong nanti. Ada Park Bogumnya nih. Semoga aja endingnya happy ya, nggak sad ending. Bener-bener. Kayak atlet dan reporter ya, semoga aja nih atlet sama atlet nih Nah. sama-sama happy ending ya. Bener, karena nggak ada reporter. Oh, ya, Kaliska gimana nih? Rekomendasi yang mana Kalau nih? aku sih bakal ngerekomendasiin ini sih, Head Over Heels. Itu kayak, aduh guys, tolong wajib banget ditonton. Itu tuh seru dan lucu banget, kayak gemes gitu loh, percintaan anak remaja. Aduh, Bener. berasa muda lagi gitu. Berasa muda lagi kalau nonton ini tuh. Iya. Iya, Percintaan anak SMA gitu. Meskipun ada dukunnya, gimana nih? Kalau SMA nih, people. Kalina dong spill. Kalau aku ya pasti ngerekomendasiinnya Line sih. Selalu gitu. Bener-bener. Berarti ya. Terus Playlist paling atas kayaknya. seru sih. Iya, bener-bener ya. Apalagi tentang thriller gitu kan, genrenya thriller. Bener. Serius nih pasti banyak plot twist ya sih, aku lihat sih nih. Oh, Nanti pasti nih. aku belum nonton sih, cuman nanti nih pasti kalau nonton banyak plot twist ya nih pasti ini. Benang merahnya tuju kemana sih ya? Apa sih maknanya gitu? Benar. Pasti kan people juga penasaran ya kan ya. Si benang merah tuh kenapa muncul sih ya tiba-tiba tuh. Kenapa gitu ya? Iya. Sama asal-usul kan ia lihat itu gara-gara kacamata kan? Itu Iya, kacamata benar. dari mana gitu asalnya? Dapat dari mana pasti Dari mana? kalau nonton wah ini pasti ada plot twistnya juga kan ini paling kacamata dari Kayak siapa yang nyiptain kacamata itu ya kan? dari langit. Apa kita tanya penulis aja nih, penulis drakor ya. Ya tanyain aja lah. Langsung ke Korea. Aduh. Ini sad ending atau happy ending ya? Biasanya aduh saran ya Creative People ya. Udah ada yang langsung streaming nih pasti ya. Pasti ya. Pastinya. Streaming juga saya Netflix ya langsung tuh ya. Nah, ada yang langsung cari nih, langsung mau Iya. nonton nih. Netflix, Amazon ya nanti langsung nih. Cekidot nih langsung Jadi bisa cari streaming ya. Jadi kayak aku di web. Kalau nggak mau munduh aplikasinya. Benar-benar. Iya cari Berlangganan kan. Langsung Bisa banget. streaming online nih. Ya bener.
Nah, bisa banget nih Creative People juga share-share ke kita tentang drakor ongoing yang mungkin lagi kalian tonton nih. Dan kita juga pengen tahu nih pendapat dari Creative People sendiri. Creative People bisa banget bagi pendapat kalian ke WhatsApp kita di 0877 4313 6010 atau bisa juga DM langsung ke Instagram kita di @millennialsradioid. Kita tungguin ya Creative People. Bener banget tuh, share-share ya Creative People. Nah, juga nih buat Creative People yang ketinggalan pembahasan Key Vibes minggu ini nih, bisa banget ya dengerin ulang kapanpun dan dimanapun lewat Millennials Radio Podcast yang tersedia di Noise, Facebook, dan YouTube channel Millennials Radio. Jangan lupa ya. Mau di mana aja. Di mana aja. Kapanpun dimanapun deh. Ya. Banget. Nah, dan jangan lupa juga nih follow semua sosial media kita di Twitter @millennialsradio, di Instagram kita @millennialsradioid, YouTube dan TikTok @millennialsradio, dan LinkedIn kita di Millennials Radio. Jangan lupa ya Creative People biar share-share dan mention di Benar di nih. sosial media kita nih. Jangan lupa juga nih follow ya semua media sosialnya nih. Benar. harus Spill request ya selanjutnya ya tentang Bener Vibes. banget. Benar. Bener banget. Biar nggak ketinggalan Bisa guys. cek ya di sosial media kita ya. Benar. Nah, kita berempat ya. Creative People, kita berempat kami undur suara nih. Tetap dengerin Millennials Radio ya, dan jangan lupa ya, kamu keren, kamu kuat, kamu pantas untuk bahagia. Sarangnya Creative People, sampai jumpa di episode selanjutnya di Key Vibes ya. Annyeong. Namo Kamsahamnida. Gamsamnida. Creative People. Bye bye, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Annyeonghaseyo yorobun, welcome to K Vibes. I got all I need, you know nothing else can be the way that I feel when I'm dancing with my girl. Korean songs, Korean update, and Korean fact all in one place. So, what are you waiting for? This is K Vibes. K Vibes. K Vibes. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.